Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, pendidikan. Namun, luka yang paling menganga adalah di bagian sosial dan budaya. Digitalisasi tentunya telah mendekatkan yang jauh, sayangnya juga telah menjauhkan yang dekat. Budaya tradisional tak luput dari genjatan senjata digitalisasi, memperburuk kesenjangan antara lokalitas dan juga modernitas. Salah satu korbannya adalah permainan tradisional. Perkenalkan, kami dari Kelompok 8 kali ini akan presentasikan tentang bagaimana digitalisasi memberikan dampak negatif terhadap permainan tradisional. Saya, Mariza dengan NIM akhir 135 akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan juga latar belakang. Saya, Lauren Jayana Purba dengan NIM akhir 117 yang akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Saya, Duida Projectnya dengan NIM akhir 120 akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan juga gagasan masalah. Saya, Raja Mulia dengan NIM akhir 119 akan menjelaskan sistematika penulisan dari penelitian yang akan dilakukan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial dan juga budaya. Digitalisasi menjadikan masyarakat lebih terkoneksi secara global, namun juga berdampak pada nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa. Kebudayaan tradisional yang sebelumnya dijaga dan juga dilestarikan melalui interaksi langsung seperti gotong royong serta literatur adat lainnya ini mulai terpinggirkan oleh budaya digital yang bersifat instan dan individualistik. Media sosial, internet, dan teknologi berbasis aplikasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bersosialisasi, bahkan mengekspresikan nilai budaya, sehingga kebiasaan lokal dan juga warisan leluhur perlahan akan mulai dilupakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rustan dan Munawir pada tahun 2020 di wilayah Luwu Raya menunjukkan bahwa anak-anak sekolah dasar hanya mengenal 15 dari 25 jenis permainan tradisional. Sebagian besar anak-anak lebih memilih permainan dikit karena lebih menarik secara visual dan indera-indera lainnya. Dari 155 anak yang disurvei, hanya lebih dari 56% mengaku jarang memainkan permainan tradisional dan hanya 4,4% yang tidak pernah memainkannya sama sekali. Faktor utama ini menyebabkan hal ini antara lain adalah kurangnya teman bermain, pertengkaran pada saat bermain, keterbatasan alat, larangan dari orang tua, hingga kelelahan fisik. Menurut Dania, teknologi digital telah merubah paradigma interaksi masyarakat, membentuk masyarakat yang lebih individual, serta mengandalkan koneksi secara virtual. Identitas sosial pun mulai terbentuk melalui dunia digital. Secara tidak langsung, ini mempengaruhi juga bagaimana generasi muda memahami budaya dan juga nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh lingkungannya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan krisis identitas budaya di tengah gempuran budaya asing yang lebih dominan tentunya secara digital. Sementara itu, data lain dari penelitian Genggong pada 2018, pada era 1980-an, terdapat sekitar 20-30 permainan tradisional yang telah dikenal oleh anak-anak. Namun kini dapat dilihat bahwa jumlah itu menyusut menjadi 10-15 saja yang masih aktif dimainkan. Kondisi ini menjadi alarm pertanda budaya tradisional telah berada di ambang kepunahan yang jika tidak segera dilestarikan secara aktif akan menyebabkan kepunahan massal. Padahal permainan tradisional terbukti telah memiliki banyak manfaat seperti melatih kemampuan motorik, kognitif, serta juga sosial anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dampak digitalisasi terhadap budaya tradisional, khususnya dalam konteks Indonesia yang kaya akan warisan budayanya. Pelestarian budaya lokal dapat dilakukan melalui strategi integrasi ke dalam sistem pendidikan kita dan juga memanfaatkan media digital yang telah disediakan secara lebih kreatif. Produksi permainan tradisional di pasar lokal umumnya juga masih mengandalkan proses yang manual. Bahan bakunya juga masih sederhana, rantai pasoknya itu tidak terorganisir, serta seringkali banyak masalah dan juga obstacle seperti biaya tinggi, kualitasnya tidak konsisten, dan juga waktu produksi yang dimakan cukup lama. Dengan demikian, lulusan dari industri juga dapat berperan dengan menerapkan teknologi seperti lean manufacturing, yaitu sebuah metodologi yang berfokus pada pengurangan pemborosan atau waste
juga meningkatkan efisiensi dari produksi tersebut dan juga menambah penciptaan nilai tambah terhadap produksi untuk pelanggan. Nah, dari permasalahan itu, kami memainkan 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap keberlangsungan kebudayaan tradisional, khususnya permainan tradisional di kalangan generasi muda. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan menurunnya minat terhadap permainan tradisional di era digital. Dan yang ketiga, bagaimana sih pendekatan teknik industri seperti lean manufacturing dan juga teknologi lain dapat digunakan untuk mendukung pelestarian permainan tradisional sehingga tetap relevan di kalangan anak muda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap eksistensi kebudayaan tradisional pada minat generasi muda yang sekarang. Terhadap permainan tradisional seperti yang kita ketahui ada permainan congklak, lompat tali, dan sejenisnya. Kemudian, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab menurunnya pelestarian budaya lokal di era digital sekarang. Selain itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menawarkan solusi berbasis pendekatan teknik industri untuk membantu budaya melalui optimalisasi produksi permainan tradisional. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan di bidang ilmu sosial dan teknik industri, integrasi budaya lokal melalui pendekatan efisiensi produk di era digital. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi yang strategis bagi pelaku industri kreatif lokal dalam melestarikan permainan tradisional melalui pemanfaatan teknologi dan metode produksi yang efisien. Dan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat luas akan pentingnya melestarikan kebudayaan tradisional di era digital sekarang sebagai identitas bangsa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup dan juga batasan masalah. Adapun penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai dampak digitalisasi terhadap keberlangsungan kebudayaan, khususnya kebudayaan tradisional di Indonesia, yang mana dalam konteks menurunnya minat generasi muda terhadap permainan tradisional. Ini juga mencakup analisis terhadap faktor-faktor penyebab budayanya budaya lokal dan juga upaya dalam pelestariannya melalui pendekatan teknik industri seperti dalam penerapan lean manufacturing dan juga dalam proses produksi permainan tradisional. Adapun wilayah kajian yang difokuskan pada penelitian kami yaitu pada konteks lokal yang mewakili kondisi masyarakat Indonesia, terutama pada kelompok usia anak-anak dan juga remaja. Adapun batas pada penelitian kami adalah yang pertama, yaitu penelitian tidak mencakup pada keseluruhan aspek kebudayaan tradisional, namun dibatasi pada jenis permainan tradisional sebagai representasi dari nilai budaya lokal. Yang kedua yaitu data yang kami gunakan sebagian besar berasal dari studi pustaka, mencakup data sekunder dan juga observasi terbatas, sehingga tidak dilakukan pengumpulan data secara primer atau melalui survei lapangan secara luas ataupun berskala luas. Dan yang ketiga yaitu kajian teknik industri difokuskan pada konsep lean manufacturing secara teoritis dan juga aplikatif secara umum, tanpa implementasi langsung di unit produksi permainan tradisional. Adapun uraian secara ringkas tentang bab yang akan ada pada laporan penelitian yang akan kami lakukan akan dijelaskan pada sistematika penulisan. Sistematika penulisan tersendiri yaitu uraian secara singkat dari bab 1 hingga bab terakhir dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada bab 1. Bab 1 sendiri adalah pendahuluan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bab 1 sendiri akan berisi tentang latar belakang penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri yaitu kajian-kajian teori yang relevan tentang penelitian yang akan dilakukan. Untuk penelitian kali ini, kajian teori yang dilakukan yaitu seperti pengertian kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan,
pengertian digitalisasi, dan juga pendekatan yang manufacturing dalam teknik industri. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri yaitu bagaimana cara kita melakukan penelitian seperti metode pengumpulan data, metode analisis dan pengolahan data, serta metode dalam melampirkan kesimpulannya. Nah, selanjutnya itu ada bab 4 sendiri yaitu hasil dan pembahasan. Bab 4 sendiri berisi hasil dari pembahasan yang telah dilakukan seperti pengolahan data yang dilakukan daripada data lapangan, dan juga menampilkan data-data yang telah diolah sebelumnya. Data-data pada penelitian ini yaitu mungkin seberapa besar penggunaan digitalisasi yang menyebabkan memudarnya budaya tradisional. Selanjutnya ada yang kelima sendiri yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran di sini berisi tentang poin-poin dari hasil dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran yang akan dilakukan ke depannya untuk penelitian tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri yaitu sumber-sumber yang telah kita cakup yang berada pada tujuan pustaka yang digunakan sebagai landasan penelitian. Yang selanjutnya ada lampiran. Lampiran sendiri adalah lampiran dokumentasi untuk hasil-hasil dari penelitian yang telah kita lakukan, seperti lampiran dalam pengambilan data, lampiran dalam pengolahan data, serta lampiran dalam hasil dari data yang telah dilakukan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dalam memaparkan hasil dari penelitian ini. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, nama saya Wina. Pertanyaannya, apa dampak jangka panjang dari hilangnya kebudayaan tradisional akibat digitalisasi terhadap identitas bangsa? Terima kasih. Izin bertanya, nama aku Faiza. Dari tadi presentasi yang udah dipaparkan itu, gimana sih digitalisasi itu dapat menyebabkan pudarnya kebudayaan tradisional di Indonesia? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana digitalisasi secara langsung dapat menyebabkan pudarnya kebudayaan tradisional, terutama pada aspek permainan. Digitalisasi sendiri sudah secara umum dapat diketahui oleh banyak orang di berbagai generasi, dapat memberikan dampak negatif untuk tiap generasi, terutama pada zaman sekarang generasi muda lebih aktif pada media sosial. Di media sosial itu secara universal sudah banyak di posting seperti game, film dan yang lain-lain. Nah, dengan adanya game dan film yang lain-lain itu dapat menggeser minat dari generasi muda zaman sekarang yang dulunya lebih tertarik pada kebudayaan tradisional, terutama pada aspek permainan tradisional, menjadi lebih individualis karena adanya game yang adanya handphone zaman sekarang. Itu adalah dampak dari digitalisasi, terutama dan pada zaman sekarang sendiri tidak hanya di dalam generasi muda, generasi selanjutnya juga akan terkena dampak yang sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang dimana tadi pertanyaannya adalah apa dampak jangka panjang dari hilangnya kebudayaan tradisional akibat digitalisasi terhadap identitas bangsa. Seperti yang kita ketahui, kita ini kan tinggal di bangsa beragam budaya. Diketahui sebagai Indonesia ada kaya akan budaya dan kelestarian budayanya. Indonesia terdiri atas berbagai macam budaya yang menjadi ciri khas dari identitas bangsa itu tersendiri. Dampaknya yaitu berkurangnya kekayaan budaya dan hilangnya identitas lokal yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Jika generasi muda yang sekarang aja tidak bisa melestarikan dan mempertahankan kebudayaan identitas tradisional dari Indonesia itu sendiri, bagaimana dengan generasi yang akan datang? Jika generasi muda sekarang tidak mengenal bahkan tidak melestarikan budaya tradisional, maka warisan leluhur itu tersebut bisa punah. Ini dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana keunikan setiap daerah menghilang dan digantikan oleh budaya global yang seragam. Ini merupakan salah satu dampak jangka panjang dari hilangnya kebudayaan tradisional terhadap era digitalisasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.